Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, yang akan menemani teman-teman untuk mempelajari gizi dasar pertemuan 7 dengan topik penilaian status gizi. Materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu yang pertama kita akan ada sedikit pengantar tentang penilaian status gizi, kemudian kita akan belajar untuk cara menilai status gizi, dan yang ketiga adalah cara mengukur pengukuran antropometri. Nah, sebagai pengantar kita akan mempelajari apa itu arti status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Nah, status gizi itu akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, atau gizi. Pentingnya menjaga status gizi. Nah, status gizi ini penting bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Bagi perempuan, apa sih manfaat untuk menjaga status gizi? Nah, yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti anemia. Anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah darah, yaitu hemoglobin itu rendah, sehingga menyebabkan timbulnya gejala seperti lemah, letih, dan lesu. Nah, kemudian pada perempuan juga nantinya dia akan menjadi seorang ibu, sehingga mereka harus siap untuk hamil dengan kondisi status gizi yang baik untuk mencegah terjadinya komplikasi atau masalah pada kehamilan dan persalinan. Nah, kemudian pada perempuan juga ini diperlukan untuk mencapai potensi pertumbuhan yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya status gizinya lebih atau kurang, nantinya akan ada masalah pertumbuhan. Kemudian untuk menjaga tubuh tetap fit dan juga mencegah penyakit degeneratif di masa tua. Sedangkan bagi laki-laki, ini yang pertama ini ya, sama dengan perempuan ya. Jadi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara maksimal, menjaga tubuh tetap fit dan mencegah penyakit degeneratif di masa tua. Cara menilai status gizi. Nah, cara menilai status gizi itu seperti apa? Ini yang paling mudah untuk dihafalkan yaitu ini ya, dengan cara mengingat ini A, B, C, dan D. Jadi, untuk menilai status gizi, ini ada 4 cara, yaitu dengan mengukur antropometri atau ukuran tubuh, kemudian bisa dengan melihat kandungan di dalam darah atau biokimia darah, bisa juga dengan mengamati kondisi klinis tubuh atau tampilan fisik dan juga kondisi fisiologis tubuh, dan juga dengan melihat asupan makannya. Cara menilai status gizi. Nah, ini pengukuran secara antropometri atau ukuran tubuh ini biasanya kita menggunakan indeks massa tubuh. Kemarin sempat disinggung sedikit ya tentang indeks massa tubuh. Kemudian bisa juga menggunakan ukuran lingkar lengan atas. Jadi bagian lengan tapi yang bagian atas ya, itu nanti diukur. Kemudian bisa juga dengan melihat rasio lingkar pinggang dan pinggul ataupun lingkar perut. Kemudian untuk biokimia, ini kita bisa melihat dari mana? Yaitu bisa dilihat dari kadar hemoglobin atau sel ini ya, merah darah gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari kadar albumin atau protein yang ada di dalam darah. Kalau misalkan kita lihat dari yang C ya, fisik klinis ini, kita bisa lihat dari mana? Yaitu bisa lihat dari tampilan fisik seperti rambut, kulit, mata, dan lainnya. Nah, kalau misalkan dietary, kita melihat dari asupan makannya. Indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh merupakan berat badan aktual dibagi dengan kuadrat tinggi badan meter kuadrat. IMT sering dipakai dalam penentuan status gizi untuk orang yang berusia lebih dari 19 tahun. Nah, kalau misalkan anak itu masih berusia atau seseorang itu masih berusia kurang dari 19 tahun, maka penentuan status gizinya menggunakan grafik. Grafiknya adalah IMT per U atau IMT menurut usianya. Nah, pengelompokan status gizi ini kita bisa lihat di sini. Normal itu bila dalam range ini ya, 18,5 sampai dengan 25. Nah, seseorang dikatakan gemuk kalau misalkan sudah di atas 25 IMT-nya, sedangkan kalau misalkan dikatakan gemuk yang berat atau obesitas ini bila di atas 27. Lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas berhubungan dengan berat badan dan dapat menilai status gizi masa kini karena dia mudah berubah.
Lingkar lengan atas diukur pada wanita usia subur umumnya ya. Nah, apabila ini ya, kita bisa katakan seseorang itu mengalami kurang energi kronis ya. Apabila seorang wanita itu memiliki lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm. Nah, jadi ini adalah tempat pengukuran lingkar lengan atas. Ini bisa dilihat untuk melihat resiko kekurangan energi kronis pada wanita ya terutama. Kemudian nantinya kalau misalkan dia itu kekurangan zat gizi, biasanya akan diberikan makanan tambahan. Berikutnya adalah lingkar perut. Lingkar perut itu apa? Lingkar perut itu menggambarkan adanya timbunan lemak dalam rongga perut gitu ya. Jadi kalau misalkan lingkar perut seseorang itu semakin besar, nah itu dugaannya adalah lemaknya juga semakin banyak di perut. Semakin besar lingkar perut, maka timbunan lemak itu juga semakin tinggi, sehingga artinya apa? Yaitu mampu menandakan resiko, tingginya resiko penyakit jantung dan diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, standarnya untuk lingkar perut adalah untuk laki-laki batasnya adalah 94 cm dan perempuan adalah 80 cm. Semakin besar, maka resiko untuk mengalami penyakit jantung dan diabetes mellitus maka akan semakin besar pula. Berikutnya adalah rasio lingkar pinggang dan panggul. Merupakan perbandingan lingkar pinggang terhadap lingkar panggul. Nah, jadi nanti diukur lingkar pinggang. Pinggang itu sama dengan perut ya, lingkar perut. Kemudian dilihat lingkar panggulnya. Panggul itu bagian pantat ya, di lingkar itu. Nah, itu nanti dibandingkan. Dibagi antara lingkar pinggang, dibagi lingkar pinggulnya. Nah, apabila seorang pria itu dia masih di bawah 0,95 jadi aman. Tapi kalau misalkan di atas itu, maka dia berisiko untuk mengalami penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Nah, untuk wanita batasnya 0,8. Ini ada dua referensi, bisa diacu salah satu ya. Berikutnya adalah kadar hemoglobin. Ini adalah salah satu pemeriksaan biokimia atau ini ya, pemeriksaan darah untuk mengetahui status gizi seseorang. Nah, pengukuran hemoglobin adalah cara yang paling umum untuk melihat adanya anemia, kekurangan zat gizi besi. Analisis hemoglobin itu biasanya digunakan untuk mengetahui HB dengan cara biasanya adalah metodenya Shanmet hemoglobin. Nah, darahnya sekitar butuhnya sekitar 0,02 mili dan nanti akan digunakan alat HemoQ untuk menilai hemoglobinnya. Berapa kadar hemoglobin yang normal? Nah, ini kalau kekurangan HB itu apa penyebabnya? Nah, nanti menyebabkan seseorang itu mengalami anemia. Dampak anemia itu apa? Yang pertama, bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran, ketangkasan berpikir karena kekurangan oksigen ke sel otot dan sel otak. Karena HB itu memiliki fungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Apabila HB itu kurang di dalam tubuh, maka resikonya adalah beberapa bagian tubuh itu mungkin ada yang tidak tercukupi kebutuhan oksigennya, sehingga menyebabkan kurangnya konsentrasi, mungkin jadi ngantuan, jadi lemah, letih, dan lesu itu ya. Kemudian kalau misalkan nggak konsentrasi, dampaknya apa? Nah, ini bisa menurunkan prestasi belajar dan juga produktivitas kerja. Nah, berapa kadar HB itu dikatakan normal? Ini tergantung subjeknya ya. Kalau balita tuh normal ini dikatakan normal kalau misalnya dia tidak kurang dari 11 gram. Begitu pula ibu hamil. Nah, kalau misalkan anak usia sekolah, wanita dewasa, dan ibu menyusui lebih dari 3 bulan, batasnya adalah 12 gram persen ya. Kemudian kalau laki-laki itu tidak dikatakan anemia bila dia HB-nya lebih dari sama dengan 13 gram persen. Cara mengukur antropometri. Nah, antropometri itu salah satunya yang digunakan adalah tinggi badan. Tinggi badan itu adalah merupakan salah satu ukuran tubuh ya. Cara mengukurnya gimana sih? Nah, ini bisa menggunakan alat namanya mikrotoa. Mikrotoa, dia ketinggiannya adalah 2 meter maksimal ya.
Jadi nanti kalau memakai ini ditarik dulu sampai bawah, sampai dia itu 2 meter pol gitu ya. Kemudian nantinya bagian paling bawah itu angkanya adalah 0 dan ini harus menyentuh lantai. Nah, kemudian yang bagian karena sudah menyentuh lantai, yang atas ini bisa ditempelkan di tembok sehingga nantinya sudah bisa dilepas untuk mengukur tinggi badan gitu ya. Nah, tahapan pengukuran tinggi badan yang benar adalah orangnya atau subjek itu harus melepas alas kakinya. Kemudian bila dia ada topi, kucir itu harus dilepas. Kemudian pakai bajunya juga jangan yang tebal-tebal ya, takutnya nanti bisa menambah faktor ini ya, tambahan tinggi gitu ya. Kemudian harus menempel tubuhnya bagian belakangnya, yaitu tumit, kemudian betis, pantat, ini adalah punggung dan juga kepala. Kemudian misalkan ada yang obesitas, nah ini obesitas tuh kadang kan nggak bisa nempel semuanya. Nah ini biasanya diprioritaskan 2-3 gitu ya, bagian tubuh yang menempel. Mungkin prioritaskan bagian tumit, kepala, dan pantat gitu, karena mungkin punggungnya dia agak susah karena pantatnya kan sangat besar ya, sehingga mungkin dia punggungnya nggak bisa nempel, itu nggak masalah. Nah kemudian kakinya harus rapat, tumitnya saling menempel satu sama lain. Kemudian posisi kepala itu harus lurus, menghadap lurus ke depan. Sebelum pengukuran, subjek itu diminta menarik nafas dalam-dalam, menahan posisi dan mempertahankan posisi tegaknya. Kemudian alat pengukur mikrotoanya itu baru ditarik ke bawah sehingga menyentuh bagian paling atas pada kepala. Kemudian angkanya dibaca dengan ketelitian 0,1 cm. Berikutnya adalah pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan ini menggunakan alat namanya timbangan ya. Timbangan bisa yang digital ataupun yang jarum. Nah, kemudian caranya di mana? Cara mengukur berat badan, timbangan harus diletakkan di tempat yang datar. Kemudian sebelum dipakai pastikan itu angkanya 0. Kalau misalnya nggak 0 ya mungkin harus dicek lagi atau dikalibrasi atau diatur ya setnya, disetting ulang. Kemudian subjek yang mau ditimbang ini harusnya pakaiannya minimal mungkin. Maksudnya apa? Jadi maksudnya jangan pakai jaket gitu ya, jangan banyak aksesoris. Kalau bisa dilepas dulu saat menimbang. Kemudian kakinya ditaruh di timbangan satu persatu, posisinya tegak tanpa berpegangan apapun ya. Kemudian yang menilai atau yang membaca angka itu kalau bisa matanya sejajar dengan angka dari ini ya, dari jarumnya itu. Oke. Hasilnya kemudian dicatat dengan ketelitian 0,1 kg. Berikutnya pengukuran indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh merupakan berat badan aktual dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Kemudian IMT itu sering sekali dipakai untuk penentuan status gizi pada usia di atas 19 tahun. Indeks ini berkorelasi dengan lemak tubuh sehingga penentuan derajat obesitas umumnya ditentukan dengan indeks ini. Nah, ini berikut kategorinya. Bisa dilihat. Nah, cara menghitungnya yaitu berat badan kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan. Atau tinggi badan dikali tinggi badan ya, dikali dulu, nanti ini menjadi pembagi dari berat badannya. Silahkan nanti dicoba dihitung. Nah, kemudian dikategorikan. Masuknya mana? Seperti contohnya ini dia dihitung berat badannya 55, tingginya 165, IMT 20. 20 masih masuk dalam kategori normal. Berikutnya adalah IMT per U atau menurut usia. Ini diperuntukkan bagi seseorang yang masih berusia 5-19 tahun. Caranya adalah pastikan subjek itu memiliki data IMT. Jadi datanya lengkap, tinggi dan beratnya dulu. Nah, kemudian nantinya ini ya, masukkan ke dalam kurvanya. Jadi usianya berapa, IMT-nya berapa, ditarik garis, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian diplotkan gitu. Plotkan dari sumbu X-nya dan Y-nya. Kemudian nanti akan ketemu dia titiknya di sebelah mana sehingga nanti bisa dipasangkan di sini. Oke, lanjut. Ini untuk laki-laki ya, tadi yang perempuan. Nah,
Ini kita coba untuk menghitung IMT menurut usia atau IMT per U dari seorang perempuan. Studi kasus ya, jadi ada anak perempuan usianya 18 tahun. Berat badannya 55, tingginya 1,55 meter. Cara menghitungnya seperti apa? Oke, lanjut. Nah, ini kita hitung indeks massa tubuhnya terlebih dahulu. Jadi, IMT cara menghitungnya adalah berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, ditemukan IMT-nya yaitu 24,4. Oke, lanjut ya. Nah, dia usianya adalah 18 tahun. Nah, 18 tahun kita tarik ke atas ini. Tadi IMT-nya berapa? 24,4. Oke, kita tarik garis dari sumbu Y-nya ya ke kanan, kemudian ketemu di satu titik. Nah, setelah dilihat, dia terletak di antara garis 1 dan 0. Artinya dia itu berada di atas 0 dan di bawah 1. Artinya apa? Nah, kalau misalkan dia di antara 0 ya sampai 1, jadi masuknya mana nih? Nah, masuknya sini. Jadi masih dalam kategori yang normal. Oke, bisa dipahami? Berikutnya adalah pengukuran lingkar lengan atas. Cara pengukurannya adalah sebelum mengukur lila, perlu ditentukan titik tengah lengan atas sebagai lokasi pengukuran. Titik tengah ini didapat dengan membagi dua garis yang dibentuk antara ujung bahu dan ujung siku. Dicari titik tengahnya dengan pita, kemudian pitanya dilingkarkan di bagian tengah lengan, tegak lurus dengan tubuh. Nah, kemudian dibaca dengan hasil ketelitian sekitar 1 mm dan dicatat. Nah, ini ya. Jadi, dicari dulu titik tengahnya, diukur dari bahu ke siku dibagi dua, misalnya sini 20. Jadi, 10 cm-nya tuh di sini dan pas 10 cm dilingkarkan dan diukur. Ya, atas bawah ambil tengahnya dan diukur. Pengukuran lingkar pinggang atau lingkar perut. Nah, lingkar pinggang itu cara mengukurnya adalah kita harus tentukan titik tersempit antara batas kosta terendah dengan lista iliaka. Jadi antara rusuk paling bawah sama ini ya, tulang panggul gitu ya. Cari yang tersempit itu mana gitu. Nah, kalau misalnya gak ditemukan, nah ini bisa diambil antara keduanya. Kemudian pitanya dilingkarkan di lokasi tersebut. Kemudian orang itu diminta ini ya, supaya bernafas biasa, kemudian lengannya rileks, kemudian dibaca hasil pengukurannya. Nah, kalau misalkan orang Asia ini biasanya batasnya 90 ya, kalau misalnya pada laki-laki, kalau misalnya perempuan 80 cm. Pengukuran lingkar pinggul. Cara mengukur lingkar pinggul adalah pitanya dilingkarkan pada pinggul setinggi protuberantia mayor posterior pantat, jadi bagian pantat yang paling menonjol. Nah, ini bisa setara dengan simfisis pubis, jadi panggul yang bagian duduk gitu ya. Nah, pengukur berada di samping subjek supaya memastikan pitanya berada pada garis yang horizontal pada saat pengukuran. Pastikan subjek berdiri tanpa alas kaki. Saat pengukuran, subjek tidak boleh menegangkan otot pantatnya, jadi dia harus rileks ya, jangan dikencengin supaya kelihatan sempit gitu ya, kelihatan kecil nggak boleh. Kemudian diukur dengan ketelitian 1 mm dan dicatat. Oke, sekian topik perkuliahan kita hari ini. Silahkan mencoba untuk mengukur pengukuran antropometri dan coba nilai satu sisi kalian masing-masing. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.